Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 271 Iri Hati. Robert Huo tidak membantah bahwa Mercedes di mata masyarakat nyaris tidak tergoyahkan. Mobil di bawah jutaan RMB yang paling bergengsi selain Mercedes, mungkin hanya BMW yang bisa menyainginya. Tentu saja, bagi Robert Huo, ini tidak ada artinya, karena dia biasa membawa Rolls-Royce. Tidak perlu mengeluarkan kunci, mobil tanpa kunci, cukup langsung menggunakan tangan saja. Teknologi seperti ini sudah tidak terlalu hebat, namun bagi Natalie Ning dan Cecilia Jiang yang tidak pernah naik mobil mewah yang sesungguhnya, ini merupakan hal yang baru. Dan setelah masuk ke dalam mobil, lampu yang menghiasi Mercedes terdiri dari 64 warna, atap kaca panoramik yang super besar, dan desain interior yang nyaris bisa dikatakan terbaru membuat mata kedua wanita ini berbinar. Karena tidak sempat untuk membeli USB. Sementara ini hanya bisa menghubungkan Bluetooth ponsel untuk memutar lagu. Meski begitu, total ada 23 speaker Berlin, yang membuat seseorang merasa seolah-olah berada di dalam gedung konser. Kualitas suaranya hampir sempurna. Musik yang lembut membuat suasana di dalam mobil benar-benar berbeda. Natalie Ning bahkan menyentuh kulit jok asli dengan sedikit gugup. Secara naluriah berkata, mobil ini menghabiskan banyak uang kan? Sebelumnya memesan Mercedes E300 membutuhkan 500.000 RMB. Sekarang ini adalah versi terbaik dengan 4 RWD, ditambah lagi beberapa fitur opsional seperti kantung udara di samping belakang dan dilengkapi dengan HUD, menghabiskan 600.000 RMB. Robert Huo tidak ingin menyembunyikan harga sebenarnya mobil ini, jika karena 100.000 RMB membuatnya berbohong, maka itu tidak terlihat bagus. Untungnya, Natalie Ning tidak mengkritiknya, sudah menghabiskan uangnya, apalagi yang bisa dia katakan. Selain itu di matanya, Robert Huo lah yang menghasilkan semua uang ini. Pria mempunyai kemampuan, jadi sudah seharusnya menghabiskan lebih banyak uang. Mobil, wanita cantik, dan anggur yang harum adalah kesukaan pria. Sebagai seorang istri, dia tidak bisa menyetujui wanita cantik, tapi dua hal lainnya, Natalie Ning merasa dia tidak perlu terlalu banyak mengekangnya. Selama tidak berlebihan, sesekali tidak masalah dengan pemborosan. Jika tidak, semua uang yang diperoleh disimpan di bank atau biarkan di rumah berjamur, jadi kenapa repot-repot. Selain itu, dia sendiri juga menyukai mobil sebagus ini. Terkadang menyukai satu hal bisa mengurangi banyak kebencian. Cecilia Jiang duduk di barisan belakang, melihat ke sana melihat kemari, seperti bayi yang penasaran bertanya. Robert Huo sambil mengemudi sambil menjawab pertanyaannya dengan sabar. Setelah sekitar 20 menit, dia berhenti di depan pintu rumah Cecilia Jiang. Setelah turun dari mobil, Cecilia Jiang melambai ke jendela. Terima kasih bos, terima kasih CEO Ning, aku telah sampai. Bye-bye. Natalie Ning melambai padanya. Lalu, mobil mulai melaju pergi. Sekarang di Cina telah standar emisi nasional E6, dan knalpotnya tidak lagi bising seperti sebelumnya. Melihat sinar lampu belakang yang menolok mobil Mercedes, wajah Cecilia Jiang penuh iri hati. Baik saat masa remajanya ataupun setelah lulus dari perguruan tinggi, dia selalu menginginkan calon suaminya kelak adalah seorang yang cakap dan tampan. Lebih baik lagi kalau lebih perhatian dan bisa memasak. Gambaran ini hampir bisa dikatakan benar-benar sesuai dengan Robert Huo, sehingga terkadang Cecilia Jiang memikirkan gambaran calon suaminya yang sempurna di masa depan apakah sudah dari dulu seperti ini, atau karena setelah berhubungan dengan Robert Huo, dan perlahan dia menariknya dan mempengaruhi sosok gambaran seorang suami dalam hatinya. Natalie Ning masih muda dan cantik, bahkan jika dia adalah ibu dari seorang anak berusia 8 tahun, terlihat tidak berbeda dengan seorang gadis muda berusia 20-an. Baik wajah maupun bentuk tubuhnya hampir sempurna. Mungkin justru karena kesempurnaannya, Tuhan baru memberi suami yang sempurna sebagai pasangannya, jika tidak, siapa yang bisa pantas untuknya? Memikirkan pacarnya Owen Ning, Cecilia Jiang tidak bisa tidak menghela nafas. Dulu saat di sekolah, Owen Ning juga termasuk pria yang terbaik, banyak orang yang iri hati padanya karena berpasangan dengan Owen Ning.
Tapi sekarang, dibandingkan dengan bosnya, tiba-tiba Cecilia Jian merasa tidak ada yang bisa dibanggakan darinya. Umur mereka tidak jauh berbeda, tapi jarak di antara mereka seperti bulan terang di langit dan kunang-kunang di bumi. Mengapa pria yang baik adalah milik orang lain? Inilah yang dipikirkan Cecilia Jian. Setelah lewat 20 menit, Robert Huo tiba di toko buah Ardining. Saat ini bisnis toko buah sedang populer. Karena saran Eugene Ning, Ardining juga membeli toko di sebelahnya dan memperluas toko. Toko menjadi 2 kali lebih luas, tapi masih sangat dipenuhi orang-orang, jadi mereka merekrut 4 penjaga toko untuk membantu. Meski begitu, mereka tetap sibuk. Jika sebuah toko memiliki reputasi yang baik dan popularitas yang tinggi, jika tidak melakukan hal yang bodoh maka toko tidak akan mengalami penurunan. Terutama dalam bisnis buah-buahan, tidak ada yang berubah dari dulu, kecuali melihat dari kualitas dan harga buah. Buah-buahan Ardining adalah dari Howardsia. Kualitas tidak perlu dikatakan lagi, dari segi harga, dia tidak meminta lebih banyak, jadi dia berusaha mempertahankan harga yang sebenarnya. Dengan cara ini, dapat disebut kualitas tinggi dan harga rendah, secara alami akan menarik perhatian orang lain. Setiap hari pelanggan yang mengantri untuk membayar, 2 pendingin yang dengan kemampuan paling tinggi tetap membuat pelanggan berkeringat. Eugene Ning telah menghubungi orang untuk kembali memasang AC sentral. Dia selalu berpegang pada filosofi bisnis Robert Huo, sekarang dalam penjualan adalah tentang pelayanan. Yang kamu miliki, orang lain juga memilikinya, mengapa harus membeli punyamu? Jika kualitas pelayanan buruk, pelanggan akan menghilang, orang zaman sekarang sangat tidak masuk akal. Begitu pergi, mungkin seumur hidup ini tidak akan menoleh kembali. Jadi, uang yang dihabiskan untuk memasang AC, tepat untuk menahan para tamu selamanya. Jika diganti 6 bulan lalu, Robert Huo mengendarai Mercedes E-Class, mungkin akan menarik perhatian banyak orang. Rumah-rumah di sini berusia 10 atau 20 tahunan, termasuk perumahan tua, karena yang tinggal adalah pekerja yang usianya lebih tua, sangat sedikit yang mampu mengendarai mobil mewah. Tapi sekarang, banyak pelanggan kaya datang jauh-jauh untuk membeli buah-buahan dengan mobil mewah, Mercedes, BMW, dan Audi ada di mana-mana. Sebuah Mercedes E-Class sama sekali tidak mencolok. Tidak ada tempat parkir di dekatnya, jadi Robert Huo harus memarkirkan mobilnya sedikit lebih jauh, lalu berjalan bersama Natalie Ning. Ketika tiba di toko, terlihat Gaby berjalan bolak-balik di tengah kerumunan, membantu menyerahkan kantong plastik. Gadis kecil itu datang untuk membantu kakek dan neneknya setiap minggu. Dia lincah, imut dan tidak takut pada kehidupan, mulutnya manis, sangat ajaib, membuat orang lain menyukainya. Banyak pelanggan datang ke sini untuk membeli buah, sebagian karena keberadaan gadis ini. Putrimu benar-benar bahan untuk berbisnis, dia mewarisi bakatmu. Natalie Ning berkata dengan bangga. Mungkin saja. Robert Huo mengangkat bahu, tidak terlalu setuju dengan kalimat ini. Karena sebelum lahir, ayah Gaby adalah Shaun Li, seorang kutu buku yang tidak tahu apa-apa, mana bisa dia berbisnis? Sungguh lelucon untuk mengatakan bahwa Gaby mewarisi bakat bisnis Shaun Li. Tapi tidak ada cara untuk membantah hal ini, dia hanya bisa terdiam. Mereka berdua berjalan sampai pintu masuk toko, tetapi tidak masuk ke dalam. Ada begitu banyak tamu, orang-orang di dalam toko sibuk, dan jika masuk mereka juga tidak dapat ngobrol. Tiba-tiba Robert Huo memikirkan saat dia hilang ingatan, lalu bertanya, aku tanya padamu, bagaimana kita berdua bisa saling kenal? Perhatian Natalie Ning sebagian besar terfokus pada Gaby, takut gadis ini berlarian di kerumunan dan menabrak. Ketika Robert Huo bertanya, dia menjawab dengan asal, apa yang bagaimana mengenalmu? Sore ini saat pergi ke tempat Pansimi, dia bertanya di mana aku kuliah, tiba-tiba aku sadar bahwa aku tidak mengingatnya saat aku pergi ke Pansimina sore ini, dia bertanya di mana aku kuliah, dan tiba-tiba aku menemukan bahwa aku tidak dapat mengingatnya. Hal yang paling banyak kuingat adalah ketika aku membuka mata di ranjang rumah sakit yang aku lihat adalah kamu. Jadi, aku sangat penasaran bagaimana kita berdua bisa kenalan? Apakah sebelumnya kita sangat akrab? Karena saat aku membuka mata, karena kamu membasahu bibirku dengan kapas. Kata Robert Huo. Menurutnya,
Pertanyaan ini tidak terlalu penting, tidak peduli apakah Natalie Ning menjawab atau tidak menjawabnya, tidak masalah. Hanya saja dia ragu, dia tidak ingin menyembunyikannya, jadi lebih baik bertanya. Namun, kata-kata ini membuat jantung Natalie Ning berdegup dengan kencang. Dia menoleh dan menatap Robert Huo. Robert Huo dapat melihat jelas kecemasan dan kepanikan dalam matanya. Nafas Natalie Ning sedikit cemas, berkata, "Kamu kehilangan ingatan? Kapan kamu kehilangan ingatan? Kenapa aku tidak pernah mendengarmu mengatakannya sebelumnya?" Bab 272 Beruntung. Robert Huo dapat melihat keanehan Natalie Ning. Dia tidak bersikap terlalu terang-terangan, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, "Aku juga tidak tahu kapan kehilangan ingatan. Pan Similah yang bertanya kepadaku tentang masa lalu, tiba-tiba aku menemukan diriku tidak bisa mengingatnya lagi." Natalie Ning menatapnya, kepanikan di matanya terlihat jelas. Dia adalah wanita yang tidak pandai berbohong, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk berpura-pura tenang, dia tetap tidak bisa bergerak dan setenang Robert Huo. Ini adalah sikap dan ketenangan seseorang setelah mengalami hal-hal berbahaya dalam waktu yang lama. Aku juga tidak begitu jelas. Sebelumnya belum pernah aku mendengarmu mengatakan ini. Natalie Ning melihat ke arahnya. Lalu bagaimana kita saling kenal? Tanya Robert Huo. Kita sudah saling kenal sepanjang waktu, kita adalah teman baik. Kata Natalie Ning. Tidak peduli nada atau ekspresi kata-kata ini, terlihat tidak benar. Robert Huo bisa melihat Natalie Ning menyembunyikan sesuatu. Walau dia tidak tahu apa itu, tapi dia tidak bertanya lagi. Karena dia tahu satu hal dengan sangat baik, Natalie Ning tidak akan melukai dirinya, dia menyembunyikan ini karena ada alasannya tersendiri. Apakah penting alasannya apa? Bahkan bagi Robert Huo, tahu atau tidak Shaun Li dulu orang yang bagaimana, melakukan apa, ini sedikit pun tidak penting. Dia bukanlah Shaun Li, dan tidak ingin menjadi Shaun Li, mengapa dia harus banyak mengetahuinya? Dan jika terus bertanya, hanya akan merusak hubungannya dengan Natalie Ning. Dilihat dari penampilannya, begitu dia bertanya sampai akhir, hanya akan ada kemungkinan sangat buruk akhirnya. Kalau begitu, kenapa repot-repot bertanya? Robert Huo tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dia lakukan. Namun, melihat Robert Huo tidak bertanya lagi, Natalie Ning dengan sangat gugup bertanya, "Mengapa kamu tidak bertanya lagi? Kenapa harus bertanya?" Robert Huo tersenyum dan memeluknya, berkata, "Menurutku sekarang juga sudah cukup baik. Lupakan masa lalu, aku adalah aku yang baru. Bukannya kita telah sepakat, kita akan saling mengenal kembali. Kalau begitu anggap saja masa lalu tidak pernah terjadi. Tapi, apakah kamu tidak ingin tahu tentang siapa kamu, dari mana asalmu?" Natalie Ning kembali bertanya. Kalimat ini mengungkapkan beberapa petunjuk bahwa Shaun Li mungkin bukan penduduk lokal. Sebenarnya, selama beberapa hari pertama kelahirannya kembali, Robert Huo menyadari bahwa logatnya tidak terlalu sama dengan aksen penduduk setempat. Meski setiap orang berbicara bahasa Mandarin, tapi karena perbedaan daerah tetap membuat pelafalannya berbeda. Namun saat itu, dia masih memikirkan bagaimana menyesuaikan diri dengan identitas barunya, tidak terpikirkan hal-hal lainnya. Meskipun aksennya sedikit berbeda, menurutnya itu normal. Sekarang tampaknya dia kemungkinan bukan orang lokal, jika tidak, Natalie Ning tidak akan bertanya apakah dia tidak penasaran dengan asalnya dan orang seperti apa dia. Tidak ada yang perlu ditanyakan, tidak peduli dari mana asalku atau kemana aku ingin pergi. Selama aku tahu apa yang aku lakukan, itu cukup. Kata Robert Huo sambil tersenyum. Natalie Ning menundukkan kepalanya dalam diam, seolah memikirkan sesuatu. Terlihat jelas dia ragu, mungkin karena dia memikirkan apakah perlu mengatakan yang sebenarnya ke Robert Huo. Tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, ini juga tidak terlalu mengejutkan. Menurut psikologi manusia, ketika seseorang ingin mengatakan yang sebenarnya, dia seringkali sangat lugas. Hanya ketika ingin berbohong, baru akan ragu-ragu. Dan bisa merusak teori ini, dia cukup lancar berbohong daripada mengatakan yang sebenarnya, ini berarti dirinya sendiri adalah penipu. Oleh karena itu, Robert Huo tidak ingin di saat Natalie Ning ragu-ragu mengatakan ini semua, karena ini mungkin akan membuatnya tanpa sadar kehilangan sesuatu.
Tidak mengatakannya, dia tidak akan menyalahkan siapapun, karena tidak tahu alasan yang sebenarnya, jadi dia tidak pantas menyalahkan orang lain. Tetapi jika Natalie Ning mengatakannya dan berbohong tentang ini, maka itu akan tidak baik. Jadi, Robert Huo lebih suka tidak tahu apa-apa, dan tidak berharap memiliki kesalahpahaman dengan Natalie Ning. Lalu Gaby melihat mereka berdua, dan segera berlari keluar dari toko buah dengan gembira. Ayah. Ibu. Ardi Ning yang sibuk menimbang buah-buahan untuk para tamu, juga tidak lupa memperhatikan gerakan gadis kecil itu, jadi tentu saja dia melihat dua orang di luar toko. Sejak Robert Huo diculik terakhir kali, hampir menghilangkan kesalahpahaman di antara mereka. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Robert Huo yang cukup memberikan Ardi Ning muka. Belum lagi yang lain, hanya dari bisnis toko buah saja. Sekarang di sekitar mereka, siapa yang tidak tahu ini semua adalah berkat menantu Tuan Ning? Apalagi tentang Yachop Zhao, sudah tersebar di antara penduduk setempat. Mungkin orang kalangan atas akan mengabaikan hal ini, tapi semakin rendah status orang maka akan semakin tertarik dengan hal ini. Mereka semua tahu bahwa Robert Huo mewarisi warisan Profesor Yachop Zhao. Jika mencari hubungan mereka di dunia maya, mereka berdua tidak terlalu banyak berhubungan, bagaimanapun jarak mereka sangat jauh. Tapi warisan miliaran itu sangat mengejutkan banyak orang. Impian terbesar orang biasa mungkin menghabiskan 2 RMB untuk memenangkan hadiah pertama 5 juta RMB, ini bagi merek adalah angka yang besar. Dan puluhan miliaran, itu tidak terbayangkan. Mereka tidak peduli apakah angka ini dibesar-besarkan atau tidak, bagaimanapun, semua orang mengatakan itu pasti benar. Dulu saat orang-orang membicarakan menantu Ardi, mereka bersikap sinis dan mengejek, sekarang, semuanya merasa sangat iri hati. Tentunya selain iri hati, banyak juga yang cemburu. Selalu ada beberapa orang yang berpikir bahwa ini adalah omong kosong yang bagus, dan mereka mendapat tawaran besar tanpa alasan, mungkin itu penipuan. Banyak yang berbicara seperti ini di belakang mereka, tetapi tidak ada yang berani mengatakan ini di depan keluarga Ning. Yu Jinning menganggap kakak iparnya sebagai duanya manusia, dan karena sifatnya yang berapi-api, jika ada yang berani mengatakan yang tidak-tidak tentang Robert Huo di depannya, maka dia tidak akan tinggal diam dan memberimu sebuah pukulan. Tidak mempedulikan kamu tetangga atau bukan, usiamu tua atau masih muda, saat harus turun tangan, dia pasti akan melakukannya. Soal ini, Ardi Ning dan Cornelia Deng tidak pernah menjelaskannya. Ketika ditanya mereka hanya tertawa dan tidak menjelaskan dengan jelas. Mereka tidak bisa ikut campur tentang menantu dan putrinya, ada atau tidak ada uang, juga tidak berhubungan dengan mereka. Uang yang dihasilkan sendiri, dihabiskan sendiri. Untuk apa terlalu banyak mengaturnya? Bagaimanapun, setiap hari mulut rekan-rekan Tuan Ning hampir mencapai belakang telinga, siapa yang tidak bisa melihatnya? Sekarang ini begitu keluar dan bertemu kenalan, maka mereka akan sangat berinisiatif dengan sangat ramah menyapa, dan jumlah teman yang mengundang makan juga cukup meningkat banyak. Ini semua adalah wajah yang diberikan Robert Huo kepadanya, sehingga Ardi Ning sulit tidak mengenali menantu laki-lakinya ini. Sekarang melihat Robert Huo dan Natalie Ning kemari, Ardi Ning segera mengangkat tangannya dan berteriak di sisi lain, "Saung, kemari, duduk di dalam, aku masih sibuk sedikit." Suaranya yang besar mengejutkan orang lain, semua pelanggan di dalam ruangan mendengarnya, mereka yang mengenal juga menoleh dan menyapa Robert Huo dan Natalie Ning. Robert Huo menggandeng Gaby dan Natalie Ning bersama masuk ke toko buah, dengan sopan berkata, "Ayah, apa yang harus aku lakukan?" Tidak perlu. Bawa anakmu ke atas untuk beristirahat." "Itu apa, Cornelia, potong semangka yang ada di dalam kulkas?" teriak Ardi Ning. Cornelia Deng menghela nafas, dan berjalan ke arah Robert Huo sambil tersenyum. "Apakah kamu sudah melihat sikap ayahmu sekarang? Bukankah dia menampar mukanya sendiri? Beberapa bulan yang lalu, masih bersikeras untuk tidak membiarkanmu masuk, sekarang dia mengambil inisiatif untuk memotong semangka." Wajah Ardi Ning yang dibicarakan memerah, dan berkata, "Kamu ini, kenapa terus membuka lembaran lama? Apakah menyenangkan?" Cornelia Deng menutup mulutnya dan tersenyum.
Sebenarnya perkataannya adalah untuk memberitahu Robert Huo bahwa sekarang hubungannya dalam keluarga telah membaik, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Robert Huo memahami pikirannya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayah benar, yang sudah berlalu sudah tidak penting, kalau begitu aku tidak mengganggu kesibukan kalian." Mengganggu apanya? Setiap hari seperti ini, jadi sudah terbiasa. "Pergilah, aku akan memotong semangka untuk kalian," kata Cornelia Deng. Setelah melewati beberapa orang di dalam toko dan berjalan sampai belakang, beberapa orang kenalan maupun tidak, juga termasuk pelanggan yang tidak terlalu asing bertanya, "Bos, orang ini terlihat sangat familiar, tadi aku mendengar dia adalah menantumu. Apakah yang mewarisi puluhan miliaran warisan Profesor Yachop Zhao itu?" Ardi Ning berkata dengan riang, "Benar menantuku, tapi mengenai apakah mewarisi puluhan miliaran aku tidak tahu. Kalian juga tahu, orang seperti apa Profesor Yachop Zhao, aku juga tidak bisa menjangkaunya. Namun, menantuku sepertinya memang memiliki hubungan yang cukup baik dengannya." Semua orang memandang dengan iri hati ke arah punggung Robert Huo. Puluhan miliaran, sehari habiskan 10.000 RMB, itu juga akan memakan waktu hampir 1.000 tahun. Bab 273 Pertarungan 3 prajurit dengan lubu. Gaji bulanan kebanyakan orang di Tiongkok tidak lebih dari 10.000 RMB. Perbandingan di antara keduanya sungguh menyedihkan. Pelanggan semakin iri hati dan cemburu, Ardi Ning semakin merasa senang di dalam hatinya. Tidak seperti dulu, sekarang dia merasa keberadaan menantunya Robert Huo adalah keberuntungan. Dia juga sangat beruntung selama waktu ketika hubungan antara kedua belah pihak sangat buruk, tidak memutuskan hubungan. Jika benar-benar memaksa menantu dan putrinya bercerai, bukannya sekarang dia akan sangat menyesal? Sesampainya di lantai atas, Cornelia Deng sibuk memotong semangka dan mengambil minuman, dan bertanya dengan perhatian apa yang ingin dimakan, nanti dia akan ke pasar membelinya. Mempertimbangkan orang tua yang sangat sungkan begitu di restoran, Robert Huo tidak menolaknya. Sebagai anak yang mengharapkan kasih sayang, Robert Huo yang sekarang sangat menghargai perasaan ini. Karena sekarang statusnya adalah sebagai seorang yatim piatu, maka dia harus lebih menghargai hubungan keluarga. "Aku mau makan leher bebek yang super pedas." Gaby mengangkat tangannya. "Tidak bisa, anak-anak tidak boleh makan makanan pedas," kata Cornelia Deng. Gaby memeluknya dan bertingkah manja, tetapi dia tidak berhasil. Kemudian dia datang ke Robert Huo dan mengeluh, mengatakan bahwa nenek tidak membelikannya makanan yang enak. Semangat gadis ini membuat orang lain menyukainya. Cornelia Deng menatap Natalie Ning, dan melihat dia yang diam tidak bersuara, bertanya, "Natalie, ada apa denganmu? Kenapa sepertinya tidak senang?" "Hah?" Natalie Ning kembali sadar, pertama-tama melirik ke arah Robert Huo dulu, lalu menundukkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Tidak kenapa-napa. Hanya sedikit lelah." Karena sebagai seorang ibu, Cornelia Deng dapat melihat ada yang salah dengan Natalie Ning, dan mungkin berhubungan dengan Robert Huo. Dia menatap Natalie Ning, lalu menatap ke Robert Huo, bertanya, "Kenapa kalian berdua bertengkar?" Tidak ada pertengkaran, sungguh hanya karena terlalu sibuk, jadi sedikit lelah," kata Natalie Ning. Cornelia Deng menghela nafas lega saat mendengar ini. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Robert Huo menantunya ini dengan baik, tapi dia berharap hubungan mereka membaik, tidak ada pertengkaran yang membuat tidak gembira. Karena Natalie Ning bersikeras hanya karena kelelahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dia tidak banyak bicara lagi, hanya berkata, "Kalau begitu kalian istirahat di sini, aku akan membeli makanan atau sesuatu." "Oh benar, mau teh terakhir kali yang dibeli, ayahmu tidak tega meminumnya, nanti temanin ayahmu minum, orang tua ini sudah sangat menginginkannya." "Baik." Robert Huo mengangguk setuju. Orang Tiongkok sangat sentimental dalam hal minum, dan mereka selalu berpikir bahwa apapun jenis hubungan seperti apapun mereka dapat mengatasinya saat minum. Dan banyak yang merasa, jika tidak memiliki teman minum, maka itu akan sangat menyedihkan. Kemudian, Cornelia Deng turun untuk membeli sayuran. Setelah setengah jam berlalu, Eugene Ning kembali. Dia langsung naik ke atas, begitu melihat Robert Huo, dia berlari sambil tertawa, "Kakak ipar,
sudah datang juga tidak meneleponku, ibu juga yang bilang kamu telah datang. Jangan bilang aku tidak memberi kesempatanmu, kamu masih punya waktu untuk lari sekarang. Jika tidak, hari ini aku pasti akan menjatuhkanmu. Kemampuan minumanmu akan menjatuhkanku, aku khawatir itu tidak cukup. Kata Robert Huo sambil tersenyum. Bukannya dia membual, minum ini sangat tergantung pada bakat, dan bakat Robert Huo ini sangat baik. Walaupun dia terlahir sebagai Shaunli, tapi bakatnya ini seperti mengikutinya. Aku tidak bisa sendirian, maka tambahkan saja satu orang lagi. Yu Jinning berkata dengan riang. Saat dia berbicara, Daniel Huang kebetulan naik ke atas, dia melihat Robert Huo, dan dengan angkuh berkata, tidak perlu bantuan Eugene, aku sendiri sudah cukup. Sekarang penjualan Jingyun Water Heater telah membuka pasar, setiap bulan penjualannya stabil dalam jumlah ribuan. Terutama ketika Robert Huo mengusulkan kegiatan tentang penjualan secara diskon. Setelah Eugene kembali, dan berdiskusi dengan Daniel Huang, dan mereka menganggapnya akan berhasil. Dari Huang juga tidak bertele-tele. Jika mereka pikir itu berhasil, maka mereka akan berhasil. Produk, uang, hanya sepatah kata dari kalian, akan aku lakukan. Dari Huang termasuk orang yang berbakat, dia tahu yang dia kuasai bukanlah di dalam bidang penjualan, jadi dia hanya menyerahkan masalah profesional kepada orang yang paling profesional dan tidak pernah campur tangan. Dan efek dari kegiatan diskon, sesuai dugaan hasilnya bagus. Di antara mereka, Yu Jinning memainkan peran penting. Dia tidak hanya menerapkan saran dari Robert Huo, dan juga mempelajarinya, dia melakukan promosi terlebih dahulu, untuk memperkuat kekuatannya. Setelah kegiatan secara resmi dimulai, penjualan akan terus meningkat. Seperti yang sudah diduga oleh Robert Huo, sebagian besar pelanggan tidak menunggu diskon dan membelinya terlebih dahulu. Karena banyak sekali produk yang digunakan dalam kegiatan, sebagian akan dijual setiap hari, dan pada saat diskon 40% tidak banyak yang tersisa. Jika menunggu lagi, takutnya akar rambut pun tidak akan tersisa. Yu Jinning menambahkan diskon 40% atau bahkan 50% pada waktu yang tepat, yang benar-benar menarik perhatian dan membuat penjualan meledak. Kegiatan ini sendiri telah menjual lebih dari 4.000 unit Jingyun Water Heater dalam seminggu. Inilah sebabnya Yu Jinning sengaja membatasi jumlah penjualan, kalau tidak akan sulit jika menjual 5 atau 6.000 unit. Daniel Huang sendiri menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, lebih banyak menjual produknya, tidak masalah jika keuntungannya lebih sedikit, yang penting adalah jumlah penjualan. Bagaimanapun terjadi perebutan pangsa pasar, tetap tergantung dari mulut ke mulut. Mengapa produk diet cabang Jiazi laris manis? Selain hadiah uang besar untuk aktivitas diet, karena memang kualitas produknya memang sangat bagus, dan orang yang pernah menggunakannya ada hasilnya, 1 menyebar menjadi 10, 10 menyebar menjadi 100, tentu saja penjualan akan menjadi lebih banyak. Hal yang sama berlaku untuk Jingyun Water Heater, menggunakan kata-kata Daniel Huang, selama tidak merugi, bahkan jika rugi sedikit, jika bisa menjual 10.000 unit sehari, itu sudah untung. 10.000 unit ini tersebar di seluruh negeri, begitu tersebar dari mulut ke mulut, itu akan lebih baik daripada menghabiskan jutaan RMB untuk iklan. Namun Yu Jinning tidak menerima sarannya itu, dia bersikeras dengan saran Robert Huo, jika tidak bisa mengendalikan jumlahnya selama kegiatan, maka kegiatan tidak akan menarik lagi. Mungkin membatasi penjualan bukanlah strategi yang bagus, namun cara termudah untuk menarik perhatian orang lain. Sekali kegiatan, akan banyak unit, dan di saat-saat terakhir menambahkan puluhan hingga ratusan unit, itu hanya demi menenangkan keluhan pelanggan yang tidak kebagian. Namun, jika menambahkan jumlah unit yang tidak terbatas, siapa kelak yang akan berebutan membeli saat diskon 30% atau 20%? Pada akhirnya, Daniel Huang juga mengerti teori ini. Rencana pemasaran diterapkan dengan sangat teliti, membuat Jingyun Water Heater hampir populer, dan sekarang telah menjadi 3 pemanas air teratas dalam dunia maya. Saat ini banyak merek yang memulai dari e-commerce, dan dapat mencapai 3 besar peringkat di dunia maya dalam industri ini, jelas menunjukkan hasil yang sangat baik. Dan 6 bulan lalu, banyak yang tidak tahu tentang Jingyun Water Heater,
membuat Derry Huang bosnya hampir menjual rumahnya demi membayar gaji dari produk tersebut. Dapat dikatakan bahwa Eugene Ning memainkan peran penting untuk dapat sangat pesat berkembang hanya dalam waktu setengah tahun, atau bisa dikatakan karena mengandalkan bakat hantu pemasaran Robert Huo. Jika dia tidak memulai dengan baik, dan sekarang membuat kegiatan pemasaran yang bagus, dari mana datangnya hasil yang seperti ini? Baik itu Eugene Ning ataupun Daniel Huang, siapapun yang mengetahui cerita di dalamnya sekarang sangat mengagumi Robert Huo. Jangan melihat ekspresi angkuh Daniel Huang, sebenarnya dia juga tidak jauh berbeda dengan Eugene Ning, sangat mengagumi Robert Huo. Hanya saja harga dirinya yang sangat tinggi, dan memiliki hubungan yang kompetitif dengan Robert Huo dan Eugene Ning, jadi dia tidak bisa menurunkannya dan hanya bisa menggunakan kekerasan menutupi rasa bersalah yang sebenarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menyetujui Eugene Ning untuk minum bersama Robert Huo? Mendengar perkataan Daniel Huang ini, Robert Huo tersenyum berkata, kalau begitu kalian berdua maju, nanti sekalian hitung ayah. Hitung apa? Kebetulan Ardi Ning sementara ini telah selesai dengan kesibukannya, dan menyerahkan sisanya ke penjaga toko lainnya, dan naik ke atas menyapa Robert Huo. Eugene Ning menunjuk ke arah Robert Huo dan berkata, ayah, kakak ipar bilang dia ingin berkata bahwa dia ingin lubu melawan 3 prajurit. Dia sendiri minum melawan kita bertiga. Omong kosong macam apa itu? Mata Ardi Ning membelalak. Berbisnis dia tidak bisa menyaingi Robert Huo, dalam hal minum kenapa dia bisa lebih kuat dari aku? Setelah memikirkannya, Robert Huo hampir membuatnya berakhir di bawah meja terakhir kali, Ardi Ning sangat sadar dia tidak seperti Daniel Huang mengatakan cukup dia sendiri. Namun, meskipun tidak cukup aku sendirian, berdasarkan apa kamu bisa menang minum melawan kami bertiga? Benar, omong kosong apa itu? Jika kita bertiga tidak bisa mengalahkanmu seorang, itu akan sangat memalukan. Eugene Ning menarik Daniel Huang mendekat, berkata, kukatakan dulu ya, siapa yang hari ini tidak membuatnya tumbang, maka tidak ada siapapun yang boleh pergi. Kak, kamu menjadi saksi kami. Jika kakak ipar kalah, dia harus menjadi konsultan gratis selama 2 bulan untuk pemanas air kami. Aku juga tidak akan memanfaatkannya, aku akan memberinya upah.